Nah, pada malam hari ini saya akan angkat tema dan yaitu ibadah, ya. Setelah kita mengikuti ibadah selama 10 malam ini, kita bersyukur. Ternyata saudara, di dalam setiap ibadah kita itu tidak ada yang sia-sia. Amin. Ya, kita buka dari 1 Timotius 4. 1 Timotius 4. Sudah dapat? Ayat 7. Ya. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai ayat 16. Ya. Saya akan bacakan. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Amin. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Amin, amin. Ini sangat luar biasa dan sangat keras kalau kita mau meresponi firman Tuhan pada malam hari ini. Sudah 10 malam kita mengikuti doa malam. Ya, sudah 10 malam kita mengikuti doa 10 malam. Saya percaya akan ada terobosan baru. Katakan amin. Amin, amin. Tidak ada yang sia-sia, saudara. Tidak ada yang sia-sia. Kita yang tadinya tidak kenal, sebagian bergabung akhirnya jadi kenal melalui FB ini. Jadi itu namanya kita mempergunakan teknologi canggih ini untuk hal yang benar, ya. Jangan pegang HP tapi tidak pernah baca firman Tuhan, terus main game, bahkan Facebookan terus. Ya, kalau kita baca firman Tuhan is okay. Tapi pada malam hari ini, apa ya yang kita dapat dari ibadah demi ibadah? Ya, 10 malam ini kita bersyukur ada yang rutin ikut, ya. Dan tadi saya katakan, tadinya kami berpikir, udahlah sampai 2 malam, 10 malam aja. Tapi ketika saya mengingat akan ayat ini, ya, ketika mengingat ayat ini, sampai saya berkata kepada suami saya, itu kan banyak YouTube, banyak Facebook, banyak pendeta yang khotbah, udahlah kita stop aja seperti itu. Tapi kami berunding lagi, kami bicarakan lagi. Nah, keputusannya, ya, dengan kekuatan yang daripada Tuhan, kami akan komitmen ke depan setiap jam 8 malam. Ya, kami akan berusaha, bagi Bapak Ibu yang mau gabung silakan, lagi ada waktu. Tapi saya percaya saudara, kalau kita komitmen, ada waktu. Buktinya 10 malam ini, kami biasanya malam itu sebenarnya ada aja kegiatan, ya. Ada aja, kadang kunjungan di rumah jemaat, kadang pulang jam 9, jam 10 gitu. Terus ada antar air gitu kan. Kadang di situ ngobrol, tapi sekarang ini udah jam berapa? Udah jam 6, harus pulang ke rumah, persiapan. Tadi juga kita kunjungan seharian, ada 3 tempat yang kita kunjungin. Tapi di situ kita lihat, udah jam berapa ini gitu. Ternyata 10 malam ini saudara, kalau kita punya hati, ada waktu. Tapi kalau kita mau berdalih, selalu tidak ada waktu. Ya, makanya kita akan masuk ayat 7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng-dongeng nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Nah, kita ini mulai saat ini, di masa pandemi ini, inilah caranya Tuhan untuk kita melatih diri kita untuk beribadah, saudara. Ada banyak alasan, ngantuk, datang teman,
kunjungan ke sana kemari, aduh nggak sempat. Banyak alasan, tapi coba cek hati saudara, ya pada malam hari ini. Kalau kita komitmen, ya 10 malam ini, kami nggak biasanya selalu jam segitu ada di rumah bersama. Kadang Pak John juga ada Zoom. Tapi sekarang jam 8, segala Zoom kami tidak akan ikut jam 8 itu. Karena kami sudah komitmen 10 malam. Ternyata bisa saudara. Biasanya sebelumnya, kadang suami saya dari jam 6 udah Zoom sampai jam 8, jam 9 gitu. Tapi dalam 10 malam ini saudara, ternyata bisa. Nah, makanya dikatakan di sini, latihlah dirimu beribadah. Ada apa dengan ibadah itu? Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Saudara, ibadah itu, kenapa? Ketika kita menerima firman Tuhan saat ini, itu menjadi bekal di dalam hati dan pikiran kita. Contohnya, Matius 5, Matius 6, ayat 25 sampai selesai. Jangan khawatir. Nah, itu kan menjadi bekal bagi kita. Oh ya, jangan khawatir. Itu kita dapatkan di mana? Di pembacaan firman Tuhan, di ibadah, ketika kita dengar khotbah pendeta. Itu kan sangat luar biasa. Makanya dikatakan di sini, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Segala hal, garis bawahi. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Makanya saudara, jangan sia-siakan ibadah. Ya, jangan sia-siakan ibadah yang Tuhan izinkan, yang kita masih ada kesempatan. Saudara, jangan tunggu masuk rumah sakit dulu, sudah terkapar. Ya, aduh aku mau beribadah. Jangan tunggu, sudah maaf ya, udah pelo-pelo istilahnya, udah terjadi sakit, baru aku mau beribadah. Ayat 9 saudara, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Gak usah menolak, gak usah berdalih. Katakan di sini, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Katakan, aku mau Tuhan. Katakan pada malam hari ini, ya. Dan perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Jadi kalau orang yang suka berdalih dengan segala hal-hal ini, saudara, nanti tiba waktunya mau beribadah. Bayangkan selama pandemi ini setahun ini. Ya, gak usah jauh-jauh. Jemaat di GKP Philadelphia aja, aduh ibu, kapan kita offline ibu? Ya, kita kemarin itu 8 bulan di rumah. Tapi ketika mulai di gereja, memang ekstra ketat waktu itu, dikit-dikit cuci tangan, dikit-dikit pakai sanitizer, semua gitu kan. Puji Tuhan, kita sudah ibadah setengah tahun. Dan puji Tuhan, kita mau katakan tidak ada yang terpapar. Ya, Haleluya. permintaan kita sampai selesai pandemi ini, semua jemaat GGP Philadelphia sehat-sehat semuanya. Ada amin. Semua yang mengikuti live FB pada malam hari ini, kita percaya saudara. Tapi bukan kita jadi sok-sokan gitu. Orang Batak bilang si panggaron, ya. Maksudnya, wah, kita kan gak usah juga seperti itu. Kita percaya akan pemeliharaan Tuhan. Karena ini virus ini musuh yang tidak kelihatan. Disitulah kita percaya Tuhan pagari kami dengan malaikat kemanapun melangkah, ya. Bukan karena sanitizer, bukan karena masker, tapi karena penyertaan perlindungan Tuhan, saudara. Iya, makanya dikatakan jaga imun, jaga iman. Kalau sekarang saya bilang jaga iman, maka imun akan naik. Ada amin? Itu dia. Jadi jangan melulu jaga imun, dimakan, akhirnya darah tinggi, kolesterol, asam lambung atau apa. Sekarang iman dan imun. Ada amin? Nah, di malam ke-10 ini kita agak panjang nih ceritanya, ya. Di malam yang ke-10 ini kita agak panjang, ini nggak apa-apa. Karena ini penutupan untuk doa 10 malam. Kita akan kupas mengenai ibadah ini. Supaya ke depan di gereja saudara yang masih selain yang bergabung dengan yang Philadelphia, saudara, selagi masih bisa ibadah, ibadahlah. Ya. Amin. Ibadahlah sebelum diibadahin. Oh, haleluya. Tahu artinya? Ibadahlah sebelum diibadahin. Ya, itu dia. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Jangan ada alasan lagi. Jangan ada alasan lagi. Tapi saya kan bu, enggak, ini perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Titik, ini tidak ada koma. Ya, ayat 10. Itu sebabnya kita berjerih payah dan berjuang.
ya, dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Amin. juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Wow, saudara, juru selamat semua manusia, ya. Siapa yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, akulah terang dunia? Hanya Yesus. Ya, Haleluya. makanya dikatakan dialah juru selamat dunia. Nanti kita akan lihat, kok bisa ya? Bukan hanya untuk orang kita, gitu kan? Tidak, saudara. Juru selamat dunia. Bagaimana supaya semua lidah mengaku, semua lidah mengaku, dan semua lutut bertelut bahwa Yesus juru selamat, tugas saudara dan saya. Haleluya. Ada amin? Amin. Kita akan lihat di sini, ya. Sesudah begitu, ayat 11. Nah, ini jawabannya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya ini. Yang dikatakan tadi, itulah sebabnya kita berjuang, berjerih payah dan berjuang. Saudara, kalau ikut Tuhan itu, saudara, enak-enak dipertanyakan. Ya, kita harus menahan. Ya, menahan semuanya. Ya, kalau kita mau marah pun minta urapan Roh Kudus. Ya, saya sebagai hamba Tuhan juga masih suka marah, saudara. Ya, suka marah kepada anak, ya, kepada suami, kadang gitu. Tapi kadang sadar juga gitu kan, ampuni aku Tuhan. Nah, kalau kita sudah sadar itu sudah bagus, pasti kalian ada perubahan. Ya, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya ini. Ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Jujur saudara, saya pun tadinya gimana ya? Saya selalu pikir gini, kan banyak pendeta, udahlah, gak usah gitu kan. Kan banyak hamba Tuhan gitu. Saudara, semua orang ya, kita unik masing-masing di hadapan Tuhan. Saya punya kelebihan, saya punya kekurangan. Pak John punya kelebihan dan punya kekurangan. Akhirnya kita berkolaborasi, saling melengkapi. Demikian juga dengan suami istri, orang tua dengan anak sebenarnya ya. Jadi janganlah seorang pun menganggap engkau karena engkau muda. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang saya katakan tadi, tugas kita. Jangan kita hanya menerima keselamatan itu hanya untuk diri kita sendiri. Saya udah terang, saya udah terima Yesus. Sebenarnya saudara, diragukan juga pertobatan kalau tidak ada kerinduan untuk memberitakan Injil gitu. Ya, jangankan untuk membawa orang kepada Yesus, kita sendiri pun masih bingung siapa diri kita. Pada malam hari ini, minta kepada Tuhan. Pada malam hari ini, minta kepada Tuhan. Siapa aku ini sebenarnya Tuhan? Maka Tuhan akan mendatangi saudara. Ya. Karena apa saudara? Di hari pencurahan ini, ya, pencurahan Roh Kudus, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tapi Roh Kudus akan turun dan kita akan diberikan kuasa sehingga kita menjadi saksinya. Saudara, saya jujur, di hari pencurahan ini ada sesuatu seperti ini yang saya katakan di awal. Saya kan sudah Tuhan berikan kuasa. Ketika saya sakit dimanapun, saya belajar beriman. Bukan belajar, maksudnya ada yang lagi tambah saya rasakan. Ya, selama ini mungkin kita sudah banyak berdoa untuk orang sakit, ya. Tapi di pencurahan ini Tuhan menambahkan hikmat terus. Amin. Kamu itu sudah kuberikan kuasa dengan cuma-cuma. Pergunakan, ya. Tumpang tangan sendiri kepala, sakit di apa, berdoa seperti itu, saudara. Bukan kita nggak butuh obat, tapi di dalam kita berdoa ada hikmat, saudara. Kadang kita lagi berdoa, oh makan ini Paramex contohnya. Aduh, ketika asam lambung naik, makan ini antasida, seperti itu. Jadi bisa aja saudara, Tuhan kasih cara di kala seperti itu. Nah, jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Artinya apa? Jangan kita merasa minder. Udah banyak pendeta, gak usah lah. Saya dulu seperti itu, saudara. Suami saya terus, udahlah, saya gak usah khotbah, saya gak usah naik mimbar. Tapi ternyata, saudara, ya beliaulah yang terus menuntun. Ya, maksudnya, ya itu. Saudara, makanya kami sebagai hamba Tuhan mendorong saudara, ya, penuhi panggilanmu di dalam Tuhan. Engkau unik di hadapan Tuhan. Nggak ada duanya kita. Nggak ada duanya seperti saya. Saya namanya Ida, Ibu Ida.
Tidak ada dua seperti saya. Berarti saya unik di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menginginkan saya juga menjadi berkat bagi banyak orang. Iya, di ayat 13, saudara. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Saudara, ini yang penting kita lakukan, ya. Bertekunlah membaca kitab suci. Di GGV Philadelphia, di gereja kita, ini hari ini sudah masuk di dalam imamat. Ya, kita mulai sekarang 5 pasal 1 hari. Ya, sudah kita berjalan di hari ke-19. Tapi ada juga grup 1 pasal sehari, itu grup pemuda remaja yang baru pertama mau membaca Alkitab dan juga harus rendah hati. Walaupun dia sudah hatam tadinya, maksudnya hatam udah berapa kali, tapi ada yang putus setengah jalan gitu kan. Tapi dia mulai lagi, oke deh aku 1 pasal. Nah, ada yang 5 pasal, puji Tuhan, ada 23 orang yang ikut. Yang 1 pasal ikut 28 orang. 28 tambah 23 udah berapa itu? 51 ya. 51 yang ikut dari jemaat Philadelphia. Apa saudara? Dalam membaca kitab-kitab suci dan membangun dan dalam mengajar. Nah, ini tugas kita yang sudah percaya kepada Tuhan. Kan dikatakan tadi, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya ini. Ini yang kami bagi kepada Bapak Ibu. Mari bangkitkan. Jangan menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah, karena di situ kita akan dibangun terus untuk masuk di dalam rencana Tuhan yang lebih lagi. Ya, ada juga harus doa, ada juga doa dan puasa. Jadi di situ kita mau mengupgrade iman, tapi nggak pernah baca firman, nggak pernah ibadah juga, ini nol, saudara. Kalau kita mau bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, mulai latih dirimu beribadah, latih dirimu membaca Alkitab, latih dirimu untuk sharing firman Tuhan, latih dirimu untuk bersaksi. Kalau enggak, kita akan agak sulit. Apalagi di masa pandemi ini, kita akan terlindas dengan segala persoalan-persoalan ini. Ya, usahakan tiap hari. Ya, ini roh kita ini harus dikasih makan. Kalau saudara, kalau Bapak Ibu tidak makan 1 hari untuk jasmani kita ini, pasti lapar, pingsan, lemas. Tapi pernah nggak kau merasakan rohmu itu lemas? Kadang udah lemas main handphone, main game, seharian. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu di sini dikatakan, sementara itu sampai aku datang, ini kata Paulus, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Kenapa dia katakan bertekun? Supaya kuat, ya. Makanya saya katakan tadi, contohnya firman Tuhan, ya. Contohnya firman Tuhan. Ketika kita mendapatkan firman Tuhan, jangan khawatir. Yes, berarti kalau kita khawatir, kita tidak percaya kepada Tuhan. Kesusahan sehari, cukuplah sehari. Oh iya ya, ngapain gue pikirin? Bagaimana kalau COVID ini 5 tahun lagi, 2 tahun lagi? Tahu-tahu besok udah selesai kata Tuhan? Ya, selesai. Ya. Tapi apakah besok udah selesai? Belum tentu, saudara. Karena apa? Sampai umat manusia ini benar-benar berlutut di hadapan Tuhan. Selama ini banyak orang songong, orang Batak bilang, songong kau katanya. Aku nggak butuh Tuhan itu. Buktinya aku hebat begini-begini. Aku sehat, aku punya pekerjaan yang bagus. Tapi sekarang semua harus berlutut. Tuhan, bagaimana ini? Aku punya tanggungan, aku punya cicilan. Ada yang harus kubayar. Tuhan bilang, marilah kepada aku yang letih lesu dan berbeban berat. Saya akan memberikan kelegaan kepadamu. Makanya kalau kita nggak baca firman, dari mana kita tahu itu, saudara? Itu makanya saya katakan pada malam hari ini. Di hari terakhir doa 10 malam ini. Saya bilang tadi sama Pak John, ini ibadah, ini benar-benar, saudara. Mari. Kalau kita ibadah, kalau Bapak Ibu ibadah, yang dapat untung siapa? Kita juga. Kita dihiburkan, kita sukacita, kita dapat firman. Dan ketika kita udah diisi, kita akan mengisi orang lain. Ya, di ayat 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan sidang penetuan. Saudara, saya dulu masa gadis itu, saya sering ditumpang tangan sama pendeta. Kamu akan seperti ini. Dalam hati saya gini, apa sih pendeta ini ngomong gitu. Saya orangnya kan model-model Petrus, jujur aja, ya, sanguin, ya. Apa sih yang dibilang pendeta ini? Saya akan pakai kamu.
apaan yang luar biasa gitu. Jujur saudara. Tapi apa ketika hamba Tuhan menumpang tangan, saya tidak pernah berpikir jadi ibu gembala. Boro-boro saudara. Karena saya lihat manusia lama saya, siapa saya ini? Ya, mungkin di kampung saya juga itu kan si ide itu dulu seperti ini itu. Hah, apa iya? Di Jakarta, ya, penggembalaan gitu. Ya, saudara bukan harus jadi ibu gembala, tapi bisa kita melayani keluarga kita, suami kita, anak kita, keluarga besar kita. Ya, bukan untuk kebanggaan ya, tapi ini biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. 2013 kami pulang ke Sumatera, kami buat KKR keluarga saudara. Ya, kurang lebih 200 orang. Padahal itu waktu itu segini, Tuhan aku mau pulang gitu. Kebetulan ada ikut hambanya Ibu Mardiana sama, hanya kita bertiga melakukan acara itu saudara. Maksudnya dari Jakarta. Tapi ternyata luar biasa. Kenapa? Di situ. Karena terus kita berdoa, membangun hidup kita, membangun persekutuan kita, membaca kitab-kitab suci. Itu yang membuat kita kuat dan membuat kita berdampak bagi orang. Dalam hal ya, bukan kita ini sudah sempurna, enggak, kita ini masih banyak sekali kekurangan. Tapi dikatakan di sini, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Karuniamu main musik, maksimalkan. Karuniamu berkhotbah, maksimalkan. Karuniamu bernyanyi, maksimalkan. Karuniamu bermurah hati, mengunjungi orang sakit, diakonia, maksimalkan. Jangan mundur saudara. Ya, jangan mundur, Tuhan Yesus mau datang. Haleluya. Ya. Kalau nggak kalau nggak dikasih mundur dikit, ya kayaknya udah selesai semua. Makanya masa-masa COVID ini sebenarnya sudah, kalau saya hanya katakan Tuhan, terima kasih, biarlah di masa-masa ini banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Ya, bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Makanya ketika engkau ditumpang tangan oleh pendeta, mungkin kapan gitu. Saya itu saudara tahun 97-98, ya. Saya sering ditumpang tangan sama pendeta zaman itu. Saya dulu gereja di UKI, pakai kampus UKI itu saudara. Tumpang tangan. Waktu itu saya masih gini dalam hati, masa sih gitu kan. Aku ini kan gagap, ya gugup kalau ngomong aja nggak lancar gitu ya. Maksudnya boro-boro berdiri depan orang aja lutut semua goyang itu. Tapi saudara, saya katakan sama Tuhan, saya mau Tuhan. Dan akhirnya hidup kita jadinya ya bisa sampai di titik ini semua karena kasih kemurahan Tuhan. Tapi membangun, melatih diri untuk ibadah, melatih diri untuk berdoa, melatih diri untuk baca firman Tuhan. Ada PA, pendalaman Alkitab, sharing firman Tuhan. Puji Tuhan di gereja ini ada berapa komsel kita buat. Sebelum pandemi, luar biasa komsel di GGP Philadelphia. Ya. Malah kalau kita komsel itu dari jam 7 tahu, Bapak Ibu sampai jam berapa? Sampai jam 12. Nggak ada yang mau pulang. Sharing terus, saudara. Itu yang membuat kita itu terus. Kenapa? Karena sudah haus. Dan pertemuan itu udah pertemuan orang-orang percaya yang mau mengupgrade, yang mau bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, itu dia. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Jadi bukan kita itu menunjukkan diri kita. Tidak untuk, lihat aku nih ada pendeta. Bukan itu saudara. Tapi kita itu harus berdampak. Amen. Ayat 15. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Amin. Makanya saya katakan, ketika engkau sudah terima Yesus, ketika engkau sudah mulai melayani, apapun yang menghalangi engkau maju terus. Saya pernah bilang sama Pak John, mungkin kalau kita nggak gembala, mungkin kita udah jalan-jalan kali ya. Kayak penginjil kan kemana-mana bisa. Kalau ini kan sudah harus stay. Ya, maksudnya stay itu nggak boleh kemana-mana. Waduh, saya bilang, tapi apa saudara? Kita harus persiapkan diri kita. Karena nggak semua orang dikaruniakan menjadi panggilan gembala. Ya, saya pikir gini, boro-boro jadi bu gembala, gimana ceritanya gitu kan. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sudah memilih kita, kemanapun kita lari, selama masih di bawah kolong langit, dia akan kejar terus. Haleluya. Itu saudara. Makanya dikatakan, perhatikanlah semuanya itu. Apakah pertobatanmu berdampak? Ketika engkau sudah bertobat, ketika engkau sudah terima Yesus, jangan lagi bohong, tipu sana, tipu sini. Yang paling menyedihkan membohongi pasangannya. Ya, pernikahan itu dua menjadi satu.
gitu kan, 2 menjadi 1 gitu. Jadi kalau belajar jujur dalam Tuhan akan mengangkat kita, saudara. Ya, makanya malam ini saya bilang, malam terakhir di 2 malam ini, saudara, di 10 malam ini, saya rindu banget siapapun yang ikut di dalam 2 malam 10 malam ini. Saya percaya saya akan berdoa, kami akan berdoa supaya Tuhan mengupgrade iman kita dan akan ada terobosan yang baru. Ada amin? Amin. Amin. Supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Jangan hari ini kita haleluya puji Tuhan berbunga-bunga, besok melempem, hilang dari peredaran. Kemana sih Anu? Udah sebulan gak gereja. Ya lagi biasa, lagi kumat gitu. Saudara, anak Tuhan yang sudah bertobat, tidak ada kumat-kumatan, saudara. Ibadah. Bagaimana kalau tiba-tiba saya dengan Pak John tidak datang? Aduh, lagi malas. Lagi nggak punya duit, saya nggak ibadah. Ngambek sama Tuhan. Saudara, berarti kita masih negative thinking, kita masih nol sebenarnya. Ya, ketika kita terima Yesus dan bertumbuh, terus, makanya nanti baca ya, 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 16 ini, baca pelan-pelan. Makanya dikatakan ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang mendengar engkau. Amin. Saudara, saya pernah katakan kepada Pak Gembala, apapun yang terjadi, kita harus terobos terus. Karena kalau kita mundur, ini banyak nih pasukan, gitu. Banyak pasukan kita ini, gitu. Jadi di sini, saudara, kita harus kita harus maju terus, saudara. Saya banyak kelemahan, banyak kekurangan. Ya, mungkin banyak yang merendahkan. Wah, gimana itu? Jemaatnya hanya dulu ya, 10 orang, 15 orang. Tapi sampai sekarang, puji Tuhan, ya, sudah ratusan. Kita bersyukur, saudara. Bukan karena kuat dan gagah, tapi karena kasih kemurahan Tuhan. Ya, karena nggak mungkin ditinggalkan. Kalau masih ada domba-dombanya, tahun berapa kami pengen pulang ke Sumatera, saudara? Tapi ada pengikutnya. Jangan pulang. Ternyata Tuhan bela kita terus sampai detik ini di Jakarta ini. Puji Tuhan, saudara. Ya, makanya dikatakan di sini, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan orang yang mendengar engkau. Saudara, pernah nggak berpikir, kita kan bersaksi nih kepada orang, kita berapi-api nih, terus suatu saat dia lihat kita sudah hilang dari peredaran. Ya, maksudnya sudah nggak ibadah lagi, sudah tidak berapi lagi gitu, maksudnya tidak semangat lagi. Terus yang kita tuntun itu gini, lah kan lu dulu yang ngajak gua, kenapa lu jadi begitu gitu. Banyak kejadian seperti itu di dalam pelayanan, banyak saudaranya. Sehingga gini, guru gua aja udah seperti itu, ya gua mau gimana lagi, gua baru bertobat lagi, lu yang ngajak gua kenapa lu jatuh gitu, kira-kira seperti itu. Nah, saudara, satu-satunya supaya kita tetap bertahan, kembali tadi, kita senantiasa membaca firman Tuhan ya, membaca firman Tuhan, membangun hubungan, beribadah. Makanya tadi jerih payah kita. Mungkin itu yang bisa saya bagikan pada malam